Kisah lengkap Sultan Saladin 1130-1193. Penakluk, pemimpin, dan pahlawan Islam. Masa kecil dan keluarga. Nama asli Saladin adalah Al-Adin Yusuf Ibn Ayyub. Ia lahir pada tahun 1137 atau 1138 di Tikrit, Mesopotamia sekarang Irak. Ayahnya, Naim ad-Din Ayyub, adalah seorang pejabat militer yang bekerja untuk dinasti Zenit yang berkuasa di Suriah. Keluarganya berasal dari etnis Kurde dan merupakan bagian dari suku Rawadiyah. Ketika Saladin masih bayi, keluarganya pindah ke Mosul dan kemudian ke Damaskus. Di sana, ayahnya dan pamannya, Sirkut, melayani penguasa Suriah. Nur ad-Din Sengi, Saladin tumbuh dalam lingkungan militer, mempelajari seni perang, strategi militer, serta ilmu agama Islam yang kuat. Masa muda, pelatihan, dan karir awal. Saladin awalnya tidak menunjukkan ketertarikan dalam dunia militer. Lebih suka mempelajari ilmu agama dan filsafat. Namun, pengaruh pamannya, Sirkur, yang merupakan jenderal hebat, akhirnya membawanya ke dunia militer. Pada tahun 1164, saat berusia sekitar 26 tahun, Saladin ikut serta dalam ekspedisi militer ke Mesir bersama Sirkun atas perintah Nur ad-Din Sengi. Saat itu, Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang Syiah dan lemah, sementara tentara Salib dan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad Sunni bersaing untuk menguasainya. Penaklukan Mesir dan awal kekuasaan 1169. Setelah beberapa pertempuran melawan pasukan Salib dan faksi internal Mesir, pamannya Sirku berhasil menguasai Mesir dan menjadi wazir perdana menteri. Namun, hanya dalam 2 bulan, Sirkuh meninggal dunia, dan Saladin menggantikannya sebagai wazir. 1171, Saladin menghapus dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni. Dengan ini, ia menjadi penguasa tunggal Mesir. Perebutan kekuasaan di Suriah. Saat Nur ad-Din Sengi meninggal pada tahun 1174, Suriah mengalami kekacauan karena penguasa barunya, As-Salih Ismail, masih anak-anak. Saladin melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kekuasaannya. 1174 hingga 1186, Saladin bergerak ke Damaskus dan menaklukkannya. Ia kemudian memperluas kekuasaannya ke Aleppo dan Mosul, menyatukan Mesir, Suriah, dan Irak di bawah dinasti Ayyubiyah yang ia dirikan. Setelah menguasai wilayah ini, Saladin mempersiapkan diri untuk misi besarnya, merebut kembali Yerusalem dari tentara Salib. Perang Salib dan penaklukan Yerusalem. 1187, Saladin memimpin pasukan Muslim melawan tentara Salib dalam pertempuran Hattin. Ia berhasil menghancurkan tentara Salib dan menangkap Raja Gui dari Lusignan, pemimpin kerajaan Yerusalem. 2 Oktober 1187, Saladin merebut Yerusalem, mengakhiri kekuasaan Salib di kota suci tersebut selama hampir 90 tahun. Berbeda dengan tentara Salib yang membantai Muslim saat menaklukkan Yerusalem tahun 1099, Saladin memberikan pengampunan kepada penduduk Kristen dan Yahudi, serta mengizinkan mereka meninggalkan kota dengan aman. Perang melawan Richard Hati Singa. Penaklukan Yerusalem oleh Saladin membuat Eropa marah, sehingga Paus Gregorius ke-8 menyerukan Perang Salib ketiga 1189 hingga 1192. Richard Hati Singa, Raja Inggris yang terkenal sebagai ksatria tangguh, memimpin pasukan Salib bersama Raja Prancis Philip II dan Kaisar Jerman Friedrich Barbarossa. 1191, Richard Hati Singa merebut kota Acre dari pasukan Muslim dan mengalahkan pasukan Saladin dalam pertempuran Arsuf. Namun, Richard tidak mampu menaklukkan Yerusalem karena pasukan Muslim tetap kuat. 1192, Saladin dan Richard sepakat membuat perjanjian Ramlah, di mana Yerusalem tetap dalam kekuasaan Muslim, tetapi Kristen diizinkan berziarah ke kota suci itu dengan aman. Akhir hidup Saladin. Setelah bertahun-tahun berperang, kesehatan Saladin mulai memburuk. Pada 4 Maret 1193, ia meninggal dunia di Damaskus pada usia 55 hingga 56 tahun. Saat wafat, ia tidak memiliki banyak harta, karena sebagian besar kekayaannya digunakan untuk mendanai perang dan membantu rakyatnya. Warisan dan pengaruh Saladin.
pendiri dinasti Ayyubiyah. Dinasti yang ia dirikan bertahan hingga pertengahan abad ke-13 sebelum digantikan oleh Mamluk. Pahlawan Islam dan dunia Muslim, ia dianggap sebagai simbol keberanian, keadilan, dan kebesaran Islam. Bahkan lawan-lawannya, seperti Richard Hattingh, menghormatinya. Inspirasi dalam sejarah, banyak raja dan pemimpin setelahnya, termasuk Napoleon dan Sultan Ottoman, mengagumi strategi dan kepemimpinannya. Saladin bukan hanya seorang jenderal dan pemimpin besar, tetapi juga seorang yang dikenal karena sifat ksatria, kebijaksanaan, dan keadilan. Kisahnya tetap hidup sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam dan dunia.